saya masih bersama Bung Sylvester Matutina. Kita lanjut lagi nih, Bung, ngobrolan. Terima kasih. Ya. Jadi Masal. ini kan barusan buntut kasus Hasto nih ya. Ya. Hasto kan ditahan oleh KPK dengan baju oranye dan inilah rame ininya pemberitaannya. Terus ada seruan dari Bu Mega untuk agar para kepala daerah menahan diri dulu, nggak datang ke retreat di Magelang. Sebelumnya Pak Prabowo di pelantikan kepala daerah yang serentak itu menyatakan bahwa retreat di Magelang itu bagian dari upaya untuk penegasan pengukuhan kaitan dengan pemerintah pusat dan daerah dan seterusnya. Dan kalau yang ragu-ragu atau nggak mau, silahkan mundur aja, gitu kan. Jadi ada ketegasan dari Pak Prabowo soal pentingnya retreat ini. Nah ini menarik. Jadi ada kasus Hasto, terus Bu Mega komentar memberi respon dengan cara yang malah hubungannya tidak terkait dengan KPK ini, soal retreat gitu. Jadi seakan-akan kayak yang diserang itu justru malah Pak Prabowo. Ini pertama kali kelihatannya ya, Pak Bu Mega nyerang Prabowo secara langsung. Setidaknya ingin menegaskan, menyerukan insubordinasi. Kan kepala daerah itu kan wakil pemerintahan pusat di daerah, gitu kan. Meskipun mereka dipilih langsung, tetapi kan sisi yang tidak bisa dilupakan adalah bahwa beliau kepala daerah itu bagian dari wakil dari pemerintahan pusat di daerah. Yang artinya loyalitasnya harus ke pemerintah pusat, gitu kan. Kalaupun toh terjadi pemilihan langsung, berarti mereka adalah pelayan rakyat, kan? Dipilih rakyat. Nah, kalau seruan Bu Mega ini diteruti, yang terjadi bisa kayak U20 kan ini, insubordinasi. Ya kan, pembangkangan gitu. Nah, bagaimana Bung Sylvester melihat hal semacam ini? Ya, sangat disayangkan ya. Tentunya ini akan jadi blunder buat PDIP sendiri. Ya, pastinya di satu sisi kita semua dan masyarakat akan mengkaitkan bahwa yang saya bilang tadi, Mas, bahwa Bu Mega tidak menjunjung supremasi hukum dan tidak menegakkan keadilan. Kok seorang koruptor, katakanlah sudah jadi tersangka dan ditahan, masih dibela. Nah, sedangkan kita melihat bahwa para gubernur dan bupati atau wali kota ini dipilih rakyat oleh banyak partai loh, Mas. Betul. Bukan hanya PDIP. Nah, dan mereka ini atasannya saat ini adalah Presiden Republik Indonesia yang melantik secara konstitusi. Ya kan? Jadi mereka harus taat dan patuh, ya kan? Terus banyak hal lagi, Mas, apabila ini terjadi, umpamanya bupatinya nggak mau ikut, kan apa dasarnya? Dasar hukumnya itu saya tidak melihat dia harus mengikuti perintah partai. Gitu. Pemerintah ketum partainya. Gitu ya. Kalau yang saya lihat kan banyak undang-undang dan sebagainya itu mengatakan bahwa pemerintah daerah ini adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Betul. Gitu. Dan pemerintah pusat juga masih punya hak untuk mengurus atau ikut campur lah dalam pemerintahan daerah gitu loh. Nah, jadi dan itu kan implikasinya soal anggaran macam-macam, regulasi dan sebagainya. Dan saya takutnya pastinya ini saya memperingatkan kepada para gubernur, wali kota dan bupati yang dari PDIP, ini akan berdampak buruk buat mereka. Bisa saja mereka pasti akan dijatuhkan oleh teman-teman yang DPR yang ada di daerahnya masing-masing. Atau kan bahkan masyarakat akan bergerak gitu loh. Karena ini kan menyangkut anggaran, ya kan? Menyangkut anggaran ini kan ada anggaran dari pusat yang turun ke bawah, ya kan? Terus ada lagi masalah regulasi dan sebagainya yang harus dipatuhi gitu loh. Jadi kembali lagi kalau menurut saya sih ini satu hal yang konyol ya. Kalau saya lihat ya ngapain juga membela seorang koruptor lah, katakanlah begitu. Yang ya kan ini kan yang ngomong koruptor kan udah KPK. Dan seluruh masyarakat bukan kita aja.
Nah, jadi dan harusnya Ibu Mega juga menyadari bahwa kekalahan kemarin di Nah, Pilpres itu menarik tuh. ini Hasto, Iya, iya, iya. ya kan? Karena dia yang membuat tim untuk menjelekan Pak Prabowo, Mas Gibran, Pak Hmm. Jokowi. Dan akhirnya kan sudah terbukti bahwa ketika mereka menghancurkan karakter Prabowo Gibran, ya kan, termasuk Pak Jokowi, masyarakat akan bersempati dan terbukti menang, Mas. Ya, ya. Jadi waktu kami di tim kampanye nasional, ketika Bu Mega ngomong ngawur-ngawur, Ahok ngomong Ya, ya, ngawur-ngawur, ya, ya. FX Rudi ngomong ngawur-ngawur, kami senang, Mas, Iya, gitu iya, loh. iya. Tanpa kami teriak-teriak, ya kan, sampai suara habis, oh ternyata ini ada orang yang membuat suara Prabowo Gibran naik, Iya, Gemo iya, iya, jadi iya. jadi Jadi menang. mereka menguras tabungannya sendiri gitu ya. Ya, nah, jadi ini kan sebenarnya makanya tadi saya bilang strategi dari PDIP ini menurut saya sih harusnya kan dirubah, ya kan? Kan masyarakat udah menghukum mereka nih, Ya, Mas, dengan kalah. dengan kalah. Tapi pileg kan katanya mereka menang benar, tapi ada penurunan Iya, 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 yang iya. mereka nggak sadari. Jadi harus dirubah bagaimananya sekarang meraih simpati rakyat supaya paling nggak teman-teman gubernur atau wali kota, bupati yang dari PDIP ini benar-benar besok-besok bisa terpilih kembali. Ya, ya. Atau PDIP di 2029 akan eh, melebihi yang sekarang gitu loh. Tapi kalau Amin. saya lihat dengan cara-cara yang demikian, koruptor dibela gitu loh, terus gara-gara hanya seorang koruptor lah mengorbankan teman-teman apa namanya kepala-kepala daerah ini termasuk juga Kayak 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 menyeret-nyeret kepala daerah iya itu untuk Mas ikut masuk dalam pusaran kasus Hasto yang nggak ada hubungannya gitu kan? Mas itu Hasto ditangkap ini Mas teman-teman PDIP sendiri yang kemarin dipecat-pecatin itu atau yang udah nggak bagian dari yang nggak ini itu bikin sujud syukur loh doa loh jadi ini lebih gila kalau kita kan hanya ketawa-ketawa aja nih ya kan mereka bikin sujud syukur Mas. Karena ketika mereka mau membangun partai, Ya, ya ya. kan, dengan yang lebih baik, ternyata kan dipotong sama orang-orang seperti Hasto. Makanya saya bilang kasihan Ibu Mega ini sebenarnya. Jadi pembisik-pembisik beliau ini nggak seperti pembisik-bisik Pak Jokowi atau Pak Prabowo yang benar-benar ingin semuanya lebih baik. Yang ada ini kan PDIP malah dihancurin oleh pembisik-pembisik dan kader-kadernya sendiri gitu Mas. Nah itu kalau terkait dengan soal tadi ya, soal kepala daerah yang diinstruksikan untuk enggak hadir gitu ya. Itu kan ada, tapi kan ada sejumlah kepala daerah. Yang menarik ini, respon kepala daerahnya itu sendiri. Ada beberapa kepala daerah PDIP Iya. di Brebes terus di satu tempat lain di mana gitu, itu mereka tetap ikut menyatakan akan datang ke retreat Magelang itu. Terus tapi Mas Hinton, Bupati Tapanuli Tengah ya, menyatakan dia akan ikut perintah Bu Mega gitu. Ya. Jadi artinya sebenarnya respon di kalangan kepala daerah saya nggak tahu ya Mas Pramono bagaimana responnya ya. Mungkin dia nggak datang kali. Tapi yang menarik kan ini ditanggapi dengan sikap yang berbeda di antara kepala daerah bahkan kepala daerah yang didukung PDIP. Mungkin juga tadi mereka menghitung juga bagaimana dampaknya sikap ini terhadap hubungannya dengan Pak Prabowo nanti, dampaknya hubungannya dengan DPRD di daerahnya, masing-masing. dengan voters, dengan rakyat daerahnya itu ya. Jadi hitungan pertimbangannya itu pasti banyak gitu loh. Jadi karena kan ini hubungannya apa kami dengan Hasto gitu misalnya kan mereka ada bisa hubungan dengan begitu. Hasto yang korupsi ini Iya, ya kan. iya. Jadi makanya saya bilang tadi harusnya dipikirin dulu baik-baik ya kan baru Ibu Mega mengeluarkan instruksi karena akan berdampak jelek terhadap PDIP ataupun kadernya yang menjadi wali kota atau gubernur Mas. Dan saya yakin setelah retret ini kalau dari ceritanya masih emosional kayak begini akan diikuti oleh instruksi-instruksi selanjutnya yang kita tidak tahu apa nantinya karena saya juga bukan paranormal tapi intinya kalau menurut saya gelagatnya ini bahwa nantinya instruksi yang
insubordinasi dengan presiden itu akan terjadi, berulang lagi, Mas. Oh, jadi menurut Bung Sylvester ini malah justru akan eskalasinya malah akan naik? Akan naik. Oh, Dan oke oke. dan yang akan hancur ya PDIP, bukan Pak Mhm. Prabowo gitu Iya loh. iya iya. Pak Prabowo kan sangat kuat di parlemen. Mhm Kita mhm. harus ingat itu gitu loh. Dan juga, approval rating-nya kan tetap Iya, tinggi gitu dan ya? sekarang ini kan kalau kita melihat kan bahwa, wali kota atau gubernur dari PDIP juga nggak banyak. Mhm mhm. Tapi di sekeliling mereka, koalisinya kan termasuk koalisi yang masuk juga dengan yang murni koalisi PDIP sendiri kan kecil. Oh, oke oke. Kebanyakan yang didukung ini mungkin dari PDIP, tapi koalisinya koalisi Kim, Partai-partai lain ya, Kim Plus. malah Kim Plus yang banyak Iya, ya? iya, ini kan yang bahaya Iya gitu. iya. Makanya saya mengingatkan aja kepada teman-teman gubernur atau wali kota atau bupati, ya kan, jangan sampai mentah-mentah akan mengikuti instruksi dari ketua umumnya gitu Mhm mhm. loh. Nah, terkait dengan masih soal, itu seruan Bu Megawati untuk insubordinasi, terhadap Pak Presiden itu ya. Kita belum tahu respon Pak Mhm, Prabowo seperti apa ya, tapi kalau Pak Prabowo ini kan background-nya militer. mhm, Dan kalau dulu waktu ada insubordinasi Ganjar dan Wayan Koster, terkait U20, kan Pak Jokowi sebagai pemimpin yang background-nya sipil kan dia ketika kayaknya pas buka bersama atau apa ya, momentum acara buka bersama di tempatnya Ketua PAN, iya iya, dia bilang, "Saya ini seminggu ini pusing nih mikirin U20." Ya gitu, iya iya, jadi ketawa-ketawa iya gitu iya, kan. Tapi yang terjadi kasusnya kan insubordinasi, dual loyalty kan. Loyalitas ganda antara Ganjar harusnya kan loyalnya ke Pak Jokowi, tapi kok malah loyalnya ke ketum partainya gitu. Nah, ini kasus insubordinasi yang sama terjadi sekarang, tapi Pak Prabowo ini kan background-nya militer. iya. Dalam melihat insubordinasi bawahan, itu kan bisa jadi berbeda ya. Gimana menurut Bang Silvester? Kira-kira Saya pikir bagaimana Pak kalau, Prabowo akan melihat? Pak Prabowo sekarang ini, menjadi seorang militer yang sangat sipil, Oh, Mas. oke. Jadi karena beliau sudah bergaul dengan orang sipil. Ya ya dan Orang sipil hebat seperti Pak Pak Jokowi yang Jokowi. bisa merubah semua konstelasi, Mas. Dan Pak Jokowi ini juga jago momentum gitu Hmm. loh. Nah, yang saya lihat bahwa Ibu Mega kembali lagi, Mas, harusnya belajar gitu loh, Hmm. ya kan. Mohon maaf ini tidak mengurangi rasa hormat saya bahwa ketika kemarin U20 juga, ketika si Wayan Koster dan Mas Ganjar itu melakukan insubordinasi kepada Pak Jokowi, yang hancurkan mereka juga. Ya, Ya kan, betul betul. langsung semua drop, ya kan, kalangan bola juga nggak akan, nggak memilih, Ya Ganjar, ya. kalangan pariwisata, Heeh kalangan, heeh. UMKM, Mhm mhm. terus semua pendukung Jokowi juga nggak mau Ganjar, ya kan. Walaupun Bu Mega memaksakan, Mhm mhm. seorang Mahfud loh, itu Iya juga iya. bagus tuh, Iya iya. menurut saya waktu itu Pak Mahfud bagus. Iya iya. Seorang Ganjar juga ya oke lah Mhm sebenarnya, ya mhm. kan. Tapi akhirnya mereka menderita kekalahan, Iya. Mas. Dan kekalahan itu juga, di mana-mana gitu loh, bukan hanya di Pilpres, penurunan, suara di pileg juga turun kan, Mas. Mhm mhm mhm. Jadi ini yang harusnya, Bu Mega dan kawan-kawan PDIP belajar kalau Mmm. menurut saya ya. Kalau nggak belajar-belajar terus bagaimana mau pintarnya ya? Iya iya. Mohon maaf nih, kan kita melihat kenyataan golnya Mas, yang terjadi kan, golnya kan Pak Prabowo Gibran menang, ya kan, Mhm mereka mhm. kalah, ya kan, penurunan pileg. Ya, jadi kembali lagi, bukan soal Pak Prabowo militer atau sipil ya, Oke. tapi saya melihat bahwa, Pak Prabowo ini militer yang sudah menjadi sangat sipil Iya saat ini. iya iya. Dan pasti konsekuensinya, ya bukan hanya dari Pak Prabowo ya, saya melihat bahwa akan sangat berbahaya dari, daerahnya masing-masing. Oke oke, ya. Pasti rakyat di daerahnya akan bergejolak nih, karena pasti banyak keputusan Pak Prabowo yang akan ditentang oleh Ibu Mega nih, ke depannya Mhm nih. mhm mhm. Makanya saya satu orang yang tidak percaya bahwa Ibu Mega akan bertemu Pak Prabowo. Mayoritas semua orang, wah, mau ketemu, saya bilang, Eee, "Kalian ngomong hal yang belum terjadi," gitu iya loh. iya iya. Dan saya tuh ngomong kan berkali-kali, Mas, bagaimana perlakuan Bu Mega terhadap Gus Dur, Mmm. bagaimana perlakuan
Ibu Mega terhadap Pak SBY, Hmm. terhadap Pak Jokowi. Ya, ya. Dan juga nggak mungkin ke Pak Prabowo gitu loh. Ya bagaimana mereka bilang, oh Pak Prabowo ada utang budi lah atau apalah, ya itu urusan beda. Tapi kan juga pengkhianatan Bu Mega ke Pak Prabowo mengenai yang batu tulis dan sebagainya, terus ucapan Bu Mega waktu itu, kita akan mengalahkan Prabowo Gibran dalam 1 putaran. Ya kan? Dan bagaimana bukan saya mau membangkitkan kebencian ya, bagaimana orang-orang PDIP menghina Pak Prabowo dan sebagainya, kan ada juga. Makanya saya berharap kepada itu yang seperti yang Pak Jokowi kemarin minta, kita bersatu. Termasuk pendukung Pak Prabowo yang dari 2014, 2019, dengan kita teman-teman pendukung Pak Jokowi, ya kan, kita kan sudah menjadi bagian dari Pak Prabowo gitu loh. Jadi jangan ada dikotomi lagi. Jadi saya minta kesadaran dari teman-teman yang itu, ya kan, bahwa jangan lagi mereka juga ikut-ikutan kaum 16% sama 24% ini. Karena mau bagaimanapun, Mas, susah move on. Dan yang kedua, ketika orang kalah perang, Mas, yang ada dia frustasi. Yang ada dia akan menghancurkan dirinya dan orang lain. Dan saya yakin sih mereka kalau diajak untuk bekerja sama untuk membangun bangsa ini kayaknya susah. Ya, bukan kita nggak mau. Pak Prabowo dan kita semua mau merangkul. Ya kan? Tapi ketika orang udah frustasi ini, Mas, yang ada kan hanya timbul kebencian, apalagi kalah perang, kalah main judi, ini kan susah, Mas. Kalau kalah perang, kalah main judi itu biasanya udah dia stres, sakit, ya kan, itu keringat dingin biasa, Mas. Jantungan, stroke, ya kan, terus duduknya di pojokan sambil maki-maki, dalam gelap tuh maki-maki, Mas. Nah, jadi saya bilang tadi, Mas, ini akan sangat berbahaya buat kepala daerah itu masing-masing dan juga rakyatnya, karena kebijakan-kebijakan Pak Prabowo ini akan ditentang terus, yang saya lihat. Padahal kalau kita mau berpikir lebih bijak, lebih wise, bahwa ya memang Hasto melakukan tindakan ini bukan KPK diperintah Pak Prabowo atau Pak Jokowi, atau Pak Jokowi ya yang mereka bilang kemarin kan, seorang pensiunan ya kan bisa mengintervensi KPK. Nah, terus sekarang saya yakin juga mereka akan menyalahkan Pak Prabowo nih. Presiden yang mengintervensi KPK. Padahal, Mas, di sana itu bukti pidananya si Hasto ini, baik perintangan penyidikan, obstruction of justice, terus yang masalah ada pidana korupsinya, ini sudah terlalu banyak, gitu. Dan udah bertumpuk kan dari tahun-tahun 2016 atau udah lama gitu loh. Dan kita lihat juga bahwa sudah ada kader PDIP yang ditahan, jadi terdakwa, jadi napi, si Saiful Bahri gitu loh. Bahkan udah keluar sekarang. Terus masa kita rakyat Indonesia nggak percaya bahwa Hasto ini tidak ikut-ikut dalam tindakan pidana itu kan gitu loh, Mas. Iya, jadi terus ini menarik nih soal tadi kan Bung Sylvester kan memprediksi bahwa ini nanti malah justru ini eskalasinya akan panas ke depan. Nah, ini menarik karena kan kelihatannya memang ya Bu Mega ini kayaknya baru kali pertama ini semenjak Pak Prabowo jadi presiden itu langsung target ininya itu ke Prabowo. Gitu. Mungkin karena saya nggak tahu apa, ada yang bilang ini karena kecewa mereka berharap Prabowo melindungi Hasto atau membuat supaya itu menang di pra-peradilan atau apa, ternyata nggak terjadi kan. Prabowo nggak ikut campur gitu. Akhirnya mereka kecewa. Tapi kalau kita kaitkan dengan peristiwa politik sebelumnya ya, Bung Sylvester ya. Kan sebelumnya ada narasi bahwa PDIP sebenarnya bersedia untuk dirangkul asal Pak Jokowi out. Gitu kan. Ini kan harapan mereka ya, yang pengen masuk tapi Pak Jokowi out. Nah, tapi kenyataannya narasi yang ingin memisahkan Jokowi dan Prabowo itu kan sudah berkali-kali dibantah oleh Pak Prabowo, gitu kan. Pak Prabowo berkali-kali menyatakan dia
bagaimana hutang budi pada Pak Jokowi, berterima kasih pada Pak Jokowi, dan yang terakhir dia menyatakan ada yang pengen memisahkan, tapi itu ya kita anggap sebagai lelucon aja gitu. Terus keduanya juga saling memuji kan, Pak Jokowi memuji Pak Prabowo, Pak Prabowo juga memuji Pak Jokowi. Jadi ini kayak keinginan untuk memecah ini kan sia-sia gitu. Terus maka kasus seruan Bu Mega ini terus tiba-tiba muncul nyerang Prabowo gitu. Padahal sebelumnya Bu Mega itu kan memberi apresiasi kepada Prabowo terkait soal TAP MPR Bung Karno. Iya. Bukan Pak Jokowi yang diucapkan Pak Bu Mega nggak ngucapin terima kasih kepada Pak Jokowi, yang justru TAP itu kan di masanya Pak Jokowi kan, tapi terima kasihnya ke Pak Prabowo gitu. Artinya saat itu Bu Mega masih baik lah hubungannya dengan Prabowo, dengan harapan pengen masuk gitu kan, asal Jokowi out. Nah sekarang ini tiba-tiba karena dia mungkin tahu bahwa kayaknya nggak mungkin deh dipisah ini satu paket nih gitu. Akhirnya kemudian muncul yaitu seruan insubordinasi ini. Menurut Bung Silvester gimana bacaan semacam ini? Jadi ini aspek politiknya lah gitu. Ya makanya saya bilang tadi Mas, teman-teman di PDIP ini menurut saya pembisik-pembisiknya Ibu Mega ini amatir Mas. Ya kan? Mereka tidak berkaca dari masa lalu bahwa Ibu Mega ini seorang yang keras hati. Ya kan, bagaimana perlakuan beliau dengan Gus Dur, dengan Pak SBY, dengan Pak Jokowi, ya kan. Yang berhasil memang dengan Gus Dur, tapi yang tidak berhasil dengan Pak SBY. Pak SBY akhirnya jadi presiden, Bu Mega out gitu loh, ya kan. Waktu kemarin dengan Pak Jokowi, ya kan, berhasil juga Pak Jokowi jadi, tapi ketika dengan Pak Prabowo, akhirnya Ganjar out, Mas. Nah, di sini harusnya teman-teman PDIP yang memberikan masukan, ya kan, harus lebih pintar, lebih strategis lagi bahwa ketika Anda memusuhi kayak Pak Jokowi atau Pak Prabowo ini, ke depannya kemarin dengan Pak Jokowi itu kan udah hancur nih, ya kan. Nah, ini dengan Pak Prabowo ini lebih hancur lagi, yang saya lihat, karena harus kita melihat bahwa dukungan kepada Pak Prabowo ini bahkan melebihi Pak Jokowi di 2014, Mas. Walaupun tingkat kepuasan masyarakat kepada Pak Prabowo yang 80,90% ini ada benang merah dari Pak Jokowi. Nah, jadi ketika orang sudah didukung 80% rakyat Indonesia, baru kita mau lawan, mau jadi apa ini, Mas? Kalau nggak jadi perkedel, ya kan? Nah, ini yang harus kawan-kawan itu, aduh, pintar lah. Ini teman-teman ini saya kadang-kadang ini ada Prananda, Adian, kalian ini gimana gitu loh? Kan jadinya konyol gitu loh, Mas. Ya konyolnya ya yang saya bilang tadi, narasi-narasi negatif yang mereka keluarkan, terus demo-demo yang mereka inilah orkestrasi, kan jadinya nggak berguna gitu loh. Masyarakat kita lihat banyak nggak suka sebenarnya dengan demo-demo, termasuk dengan adik-adik mahasiswa ini gitu loh. Kok karena juntrungannya juga nggak jelas, apa yang mau diminta juga nggak jelas lah. Jadi aspirasinya nggak murni gitu ya. Nggak murni gitu loh. Jadi ya harusnya kan kalau menurut saya sih mahasiswa teman-teman tuh banyak kok orang-orang yang mendapat ketidakadilan hukum, terus masyarakat yang masih nggak bisa kerja atau makan atau apa, urusin lah yang begitu-begitu daripada kembali lagi waktu kita ingat nggak demo yang masalah MK itu, Mas, Indonesia Darurat. Oh iya. Nah, setelah Indonesia Darurat, itu pilkada, terus mahasiswanya apa? Gigit jari kan? Ya kan, udah nggak diurusin lagi, Mas. Nah, ini dimanfaatin lagi, ya kan? Nah, jadi yang saya katakan tadi, Mas, ini akan sangat berdampak buruk. Kalau mau saya bilang, kalau saya nggak mau bilang, bukan saya peramal nih, ya kan? Saya dari dulu menurut saya punya kalau di podcast atau media atau diomongin teman-teman, kebanyakan sih tepat.
apa yang saya prediksi gitu loh, mhm, bukan mhm. ramal ya sebagai seorang paranormal. Nah, jadi ketika nanti ini akan diikutin. Kalau kalau Ibu Mega dan teman-teman PDIP nonton kita nih, Mhm, mhm. mudah-mudahan mereka bertobat nih, nggak lagi. Tapi kalau nggak, Ibu Mega akan mengeluarkan seruan atau instruksi yang berdampak buruk bukan buat Pak Prabowo, enggak. Hmm, Saya yakin Pak Prabowo, ya Pak Jokowi bilang sangat kuat Mas, baik di parlemen maupun di penerimaan di masyarakat ya. gitu loh. Yang akan hancur lebur ya PDIP sendiri. Hmm, Mereka mhm. akan menggali kuburnya sendiri. Oke, oke. Oke, ini terakhir nih sebelum kita tutup, ada concluding remarks, concluding statement dari Bung Sylvester tentang inilah, tentang Prabowo Gibran dan Ya, tentang situasi sekarang? jadi saya sebagai bukan hanya pendukung Prabowo Gibran, tapi sebagai anak bangsa merah Hmm, putih yang ingin mengungkapkan kebenaran dan pencerahan dengan pidato Pak Prabowo, Pak Jokowi, dan Pak SBY, hmm, itu sudah tidak ada lagi di acara Gerindra ya? acara Acara Gerindra, Kim Plus baik di ya? Hambalang maupun yang di Ya, Sentul. Sentul, Ya, kan Pak SBY juga apa namanya berpidato di ya. situ. Bahwa jangan ada keraguan lagi bahwa Pak Prabowo, Pak Jokowi, dan Pak SBY itu solid. Hmm, Karena mereka mempunyai visi misi yang sama untuk membangun Indonesia emas. Jadi marilah kita masyarakat ya kan jangan terpengaruh daripada para politisi jahat atau hmm, orang-orang yang dibayar ya hmm, kan untuk ngomong di media, orang bayaran nih hmm, Mas, hmm, hmm, yang hanya mengadu domba, hanya menghasut, hmm, hanya hmm, membodohi kita. Tapi momentum kemarin pidato Pak Prabowo juga ya bukan mengeluh-elukan Pak Jokowi, hmm, tapi di situ kita tahu bahwa Pak Jokowi bukan hanya berterima kasih kepada Pak Prabowo bukan hanya berterima kasih Pak Jokowi, berterima kasih juga beliau kepada semua presiden. ya, termasuk Ya, ke Bu Mega ke kan Bu juga? Mega, termasuk beliau ngomong juga Pak SBY, Pak Ya, ya. Harto, bahkan beliau mengatakan bahwa beliau mendapat doa dari Gus Dur Iya, yang iya, iya, sudah betul, betul. Heeh. meninggal. Jadi ini kalau saya melihat pidato Pak Prabowo itu kemarin di acara yang terus Pak Jokowi, itu dua orang yang super, Mhm, termasuk Pak SBY ya. mhm, mhm. Ini saya sebagai anak bangsa itu senang gitu loh, Oke, bahwa oke. ini sejuk, ini solid, dan saatnya kita bangsa Indonesia ini bergandengan tangan. Karena waktu pidato itu Pak Prabowo juga menyinggung masalah kita harus mendem jero, Hmm, gitu loh. Ya kan? Saya pun mungkin agak dengan beberapa presiden atau pemimpin itu yang nggak sesuai ya. mhm, mhm. Tapi kita juga menghormati mereka, Ya, ya. ya kan? Mereka yang ya dari Bung Karno, Pak Mhm, mhm. Habibie, semuanya lah, Bu Mega, ya kan? Nah, terus yang kedua, ini momentum kita untuk bersatu. Makanya saya apa ya, merasa menyayangkan apa yang dilakukan instruksi Bu Mega ini gitu. Karena hanya membela seorang koruptor gitu loh. Jadi di situ Pak Prabowo berpidato untuk optimisme. Hmm, Yang pertama itu penghormatan kepada para pendahulu, ya. bapak-bapak bangsa kita. Yang kedua, optimisme beliau untuk Indonesia ini maju di atas kaki sendiri. Hmm, Dan penghematan-penghematan ini juga untuk rakyat. Ya kan? Jangan sampai ya itu tadi ada yang raja-raja kecil ya kan. ya Contoh betul. di kementerian itu saya juga tahu, Mas. Karena saya berapa kali juga oleh teman-teman itu disuruh, "Wah, Bang, bikin PT, nanti bikin IO, acara umpama gathering, seminar, outbound." Yang menurut saya juga ini tidak langsung menyasar ke masyarakat. Hmm, Nah, penghematan ini kan Pak Prabowo 750 T, ya kan, terus bentuk Danantara, terus nanti Bank Emas, kita hmm, masuk hmm, di BRICS. Ini kan langsung ke rakyat gitu loh, hmm, hmm, langsung menyasar ke perut rakyat dengan bantuan tunai langsung, terus perbaikan fasilitas kesehatan, pendidikan dan sebagainya, UMKM, penghapusan utang-utang UMKM. Ini kan langsung ke hmm. masyarakat gitu loh.
Jadi kembali lagi kepada adik-adik mahasiswa, ya pelajari dulu benar-benar. Ya silakan aja mau demo, sah-sah saja kok. Ya, ya, ya. Kita juga tukang demo gitu Ya, loh. ya, ya. Mungkin mereka baru sekali demo, kita udah 1000 kali lebih. Udah capek demo ini Ya, kan. ya. Nah, tapi kan kita demonya kita pelajari benar gitu loh Mas. Ya kan. Dulu waktu Undang-Undang Cipta Kerja, ya kan, adik-adik saya mahasiswa dari Bandung tuh, sampai kocar-kacir nggak bisa makan karena dihadang polisi, ya kan. Terus ke rumah rame-rame, makanlah di rumah, aku kasih ongkos pulang. Terus saya tanya, kamu udah baca belum Undang-Undang Cipta Kerja? Belum baca. Iya, menarik. Jadi itulah, ya kita berharap ini udah selesai dengan ditahannya Hasto ini. Mudah-mudahan sudah tidak ada drama, tidak ada telenovela, sudah tidak ada adu domba, sudah tidak ada menjelekan atau mengkambing hitamkan siapapun. Karena ya kemarin kan waktu dia terakhir di doorstop di KPK, dia bilang ini momentum. Ya benar momentum, tapi jangan adilin Jokowi. Pak Jokowi kan. Ada pernyataan dia kan gitu kan. Ya, mana buktinya gitu loh. Memang bukti Mas, kalau di penyelidikan memang tugasnya penyidik. Tapi kan kalau memang kita punya bukti kan lebih bagus. Ini loh buktinya aliran dana Pak Jokowi ke siapa, dari Pak Jokowi ke Sylvester Matutina atau ke Pak Mas Sahal atau siapa. Itu harus ada gitu loh. Ya kan, atau abuse of power, ya kan. Oh ini Pak Jokowi ngomong itu kasih proyek ke Silver ya. Itu nggak pernah ada Mas. Saya ini nggak pernah dapat proyek, nggak pernah dapat uang dari Pak Jokowi. Jabatan pun nggak. Makanya kan bicara soal bukti kan kita di segmen sebelumnya kan nunggu-nunggu videonya Bu Koni. Nah ini mana nggak datang-datang. Nah, kita nantikan video Apem Wine. Oke, terima kasih Bung Sylvester atas obrolannya. Dan saya kira ini kita pasti akan di kesempatan lain akan ngobrol lagi ya. Dan pemirsa sampai di sini dulu, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.